Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau mau takdir, buat ikut semak sarang-sarang. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Ingatkan kita ada kelewatan atau yang dan saya juga pengen menyampaikan tadi waktu perjalanan ke sini, subhanallah, setiap musola itu ada yang apa ya, baca berjanji, ada yang tahlilan di rumah-rumah banyak ya, tahlilan, subhanallah, saya merinding tadi itu. Saya jadi teringat, saya sebenarnya mau menyampaikan ini udah lama bang, tapi sekarang baru ingat ini. Saya teringat, bahkan saya itu sempat mengalami ya 1 tahun lah di waktu di Arab itu, ada yang namanya Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Hasan Maliki itu. Jadi Syekh besar, beliau adalah penasihat Raja Al-Faisal Al-Maghfurlah. Beliau adalah ulama Mekah yang sangat masyhur seluruh dunia bahkan. Beliau meninggal wafat kurang lebih tahun 2004, selisih setahun setelah Bayi Najmuddin ya. Apa yang mau saya ceritakan tentang Syekh Muhammad ini? Syekh Muhammad adalah seorang imam besar, imam Masjidil Haram, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Beliau juga sebagai pengajar di Ummul Qura dan di Fakultas King Abdul Aziz. Sebelum ketika beliau menjalankan tugas sebagai seorang syekh besar seluruh dunia, tentunya ya dakwah ya gitu. Pada suatu ketika beliau itu bermimpi ketemu dengan Rasulullah Nabiyina Muhammad SAW. Ketika dalam mimpi itu beliau melihat jamaah sebanyak itu yang bersama dengan beliau adalah orang-orang yang tidak hidungnya mancung ketika itu, dalam mimpi itu. Makanya beliau nuraninya ingin bertanya kepada Rasulullah. Maka ketika itu juga dalam mimpi itu Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, banyak orang sekali jamaah yang di sekeliling engkau ya Rasulullah. Siapakah mereka itu?" Rasulullah menjawab kepada Syekh Sayyid Muhammad, "Ketahuilah wahai Syekh Muhammad, orang-orang yang banyak ini di sekelilingku adalah orang-orang Indonesia." Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ketika beliau terjaga dari mimpi itu, karena beliau tahu ada hadis sahih yang mengatakan, hadis sahih sekali, "Man ra'ani fil manami fasayarani li'anna syayatina la yatamatsalu fi." Apa artinya? Rasulullah bersabda, "Barang siapa melihatku dalam mimpi fasayarani, maka dia betul mimpi melihat saya. Karena sebenarnya setan tidak mampu menyerupai saya."
Itu hadisnya sahih, Bukhari Muslim kalau nggak salah insyaallah. Apa yang saya ambil kandungan dari yang beliau alami itu, saya lanjutkan dulu kisahnya, nggih. Nah, Syekh Muhammad ini saking penasarannya, justru kenapa orang jamaah sebanyak itu kok malahan orang-orang yang pesek. Artinya orang-orang dari Indonesia itu jelas diungkapkan oleh Rasulullah bahwa jamaah yang di sekelilingku adalah orang-orang Indonesia. Alasannya kenapa kata Rasulullah? Karena orang-orang Indonesia lah yang walaupun tidak bertemu langsung dengan saya, mereka sangat mencintai saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Singkat cerita, ini sebenarnya kisahnya panjang. Jadi saya ambil rangkumannya saja. Singkat cerita, Sayyid Muhammad safir ke Indonesia, ingin membuktikan ada apakah negara Indonesia itu. Pastinya penasaran, geng, ada apa di balik mimpi saya. Kenapa beliau menyebutkan bahwa orang Indonesia lah yang menjadi pendampingnya beliau. Ternyata betul, ketika beliau safir ke Indonesia, yang ditemukan adalah jamaah-jamaah tahlilan. Bahkan tahlilan itu banyak yang menentangnya, nggih, karena tidak paham, nggih. Mohon maaf, maklum. Ternyata ditemukan banyak orang-orang yang ahli thariqah. Ternyata banyak orang-orang yang senang rotiban. Ternyata banyak orang-orang Indonesia yang melakukan manakiban. Alhamdulillah. Termasuk sering menemukan jamaah-jamaah seperti ini, masih taklim. Akhirnya beliau singkat cerita mengundang para baik, para ulama Indonesia untuk tinggal bersama beliau yang mau tinggal di sana untuk mengajari santri-santri siapapun yang mau berguru sama beliau. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau Sayyid Muhammad dengan syiarnya dulu, jasanya bisa memberikan tausiah, tauladan buat kita semuanya agar rajin kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada istilah bosan, nggih. Saya tekankan jangan bosan untuk bersolawat. Dan saya tekankan ketika bersolawat murni hanya cinta kepada Nabi Yina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga semuanya jamaah ngopi termasuk nanti umatnya Rasulullah, termasuk di bawah benderanya beliau, kita yang mendapat syafaatnya beliau. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bun, kita berlanjut itu ngaji tafsir, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lan padha dahara sapa sira kabeh, wasrabu lan padha ngombe sapa sira kabeh al-laila ing wektu wengi, kullahu ya sekabehane wektu wengine bulan Ramadan maksudipun. Hatta yatabayyana sehingga jelas ayyadaro tegese pertelo lakum kadhe sira kabeh apa al khaitul abyadu benang kang putih, minal khaitil aswadi saking benang kang ireng, minal fajri nyatane fajar. Ai as-shadiq itu tegese fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang benar. Kan ada fajar kadzib. Apa itu fajar kadzib? Ada fajar yang cahayanya dari bintang-bintang yang ada di atas. Bayanun kronon jelasaken lil khaitil abyadi kadhe benang kang putih. Wa bayanun lan jelasaken al aswadi ing benang kang ireng. Mahdzufun den buang. Ai minal laili tegese saking mengi. Subiha den surpaken apa ma barang yap tukang nampak apa ma minal bayati saking pira-pira minal bayat saking pira-pira benang kang putih. Wamalan perkara yang tadu kang memanjang apa ma mahu barang sertane minal bayati. Minal khabati saking khabat. Khabat niku hitam pekat nggih, malam hitam pekat ngaten. Bi khaitaini kelawan benang karone, bi khaitaini kelan benang loro, abyadun yo benang putih, wa aswadun lan benang ireng. Bil imtidati ing dalem memanjange. Summa atimmu
mongko dari nyempurnakan sapa sira kabeh asyama ing puasa minal fajri saking fajar illal laili temeka maring wengi maksudnya wengi menika ai ila tukhulihi tegese maring manjinge wengi bi ghurubis syamsi kelawan surupe srengenge. Sedikit nggih, mungkin masih enten wekdal tambah malih. Ayat 187 nggih meneruskan perjumpaan kita ketika kemarin ngaji di dalamnya Mas Mustafa nggih. Ayat 187 yaitu tentang masih membahas masalah hukum-hukum kita beribadah puasa di bulan Ramadan. Kemarin menjelaskan tentang dihalalkannya yaitu wahilal lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Itu tentang dihalalkannya kita untuk bercampur dengan istri kita nggih. Ya pastinya ayat ini untuk orang-orang yang sudah bersuami istri, jangan salah paham nggih. Bercampur untuk melakukan hubungan dengan suami istri itu dihalalkan. Udah paham lah, keterangannya dulu udah panjang sekali. Nah sekarang pun terusannya ayat ini pun dalam ayat ini pun masih membahas masalah hukum-hukum yaitu batas-batasnya kita menjalankan ibadah puasa. Yaitu di sini dijelaskan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr al ayat. Itu makan minumlah kalian ya sepanjang malamnya bulan Ramadan ini pastinya. Batasannya adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, yaitu dari mulai jelasnya benang putih ya, lakumul khaytul abyadi dari benang hitam. Paham nggak ini kalau nggak dijelaskan ini? Makanya ini memperingatkan kita agar dalam memahami Al-Quran jangan hanya kontekstualnya saja. Artinya kita harus tahu perangkat-perangkat yang lain sudah perangkat-perangkat yang lain sudah dijelaskan oleh balik ilmu mantik balagha ijma qiyas. Nah, kalau ada orang mengartikan Al-Qur'an tidak model ijma qiyas, bagaimana mengartikan ini coba? Jangan paham nggak ada istilah boleh dibolehkan makan minum di malam hari bulan puasa sehingga jelas warna benang putih benang hitam. Jelas mboten? Kan nggak paham nggih. Karena sesungguhnya ini adalah kias. Yang dimaksud benang putih di sini adalah itu menjelaskan ketika fajar shadiq. Itu fajar shadiq berarti manjingnya waktu subuh. Itu yang dimaksud benang putih itu ketika penghujung penghabisan malam hitam yang pekat itu datang sinar matahari, permulaan awal sinar matahari itu namanya fajar. Maka di sini ada yang namanya yamtaddu, berarti memanjang. Memanjang, paham ya? Berarti kan kalau fajar shadiq kalau jenang di antara jam 4 sekian lah, 4:15 menit atau 4 10 menit 15 menit lah ya. Makanya kalau bulan puasa itu kalau kita fajar shadiq jenengan sudah. Makanya sebelum timbul fajar itu jenengan ada istilah imsak, menahan diri. Ya, ketika fajar shadiq berarti ketika benang memanjang seperti benang itu yang dimaksud benang putih itu adalah memanjang dari sinarnya matahari. Awal-awal sinar matahari memancar itu fajar namanya. Nah, yang benang hitam yang dimaksud adalah akhir dari malam. Makanya di sini minal khabasi, warna pekatnya hitam malam. Akhirnya ketemu dengan sinar matahari yang awal baru muncul. Makanya memanjang seperti benang. Ini yang dimaksud pemahaman benang putih dan benang hitam. Makanya dulu ketika ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah menafsirkan ayat ini, ketika ayat ini baru turun, belum tahu penjelasannya, sahabat Rasulullah itu ketika bulan puasa sebelum subuh itu dia mengikat benang hitam, benang putih dan benang hitam untuk buka puasa tentunya ya. Benang putih
Nah, dia pantengin ketika benang putih itu belum kelihatan, berarti dia masih boleh bercampur dengan istri. Karena dia salah paham. Padahal yang dimaksud benang putih adalah fajar shadiq. Nah, ternyata dalam rumah atau dia walaupun sekarang kita ngulur benang putih. Ketika subuh pun kan belum kelihatan kan. Nah, ini salah menafsirkan ayat, akhirnya dia itu berdebat sama istrinya. Enggak, ayat turun itu Rasulullah menjelaskan selama benang putih itu belum kelihatan, kita masih boleh bercampur. Tangguh mah, ayo jalanin terus sampai benang putih itu kelihatan. Ternyata mungkin kalau sekarang dia punya jam, ternyata udah 5:30 baru kelihatan benang putih itu. Makanya peringatan buat kita semuanya juga dalam mengartikan, menafsirkan ayat Quran itu perlu ilmu perangkat yang lain. Ilmu ijma qiyas tentunya, mantik, balaghah, bayan dan sebagainya. Saya dipaham nggih? Yang dimaksud khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Yaitu jadi bercampurnya warna hitam dan warna putih, yang dimaksud khaitul abyadi minal fajr. Khaitul abyati minal khaitil aswati minal fajr. Maka sempurnakanlah puasa kalian semua sehingga datang malam. Malam itu dimaksud tafsirnya di sini adalah ai ila dukhulihi bi ghurubis syamsi, yaitu ketika matahari tenggelam, nggih. Itu waktu maghrib lah. Nah, sekarang saya udah masyhur sekali, udah banyak ulama ahli falak itu udah bisa lah menentukan masalah jadwal sahur, jadwal imsak, jadwal buka nggih. Nah, ini alhamdulillah semakin kesini semakin jelas lah untuk kita menjalankan ibadah puasa batas-batasannya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiru lan aja ngumpuli sapa sira kabeh hunna ing istri-istri kalian kabeh, ainisa akum tegese istri-istri kalian semua. Wa antum tasur kabeh iku ngakifuna padha i'tikaf sapa sira kabeh, ai mukimuna tegese padha i'tikaf mukim sapa sira kabeh biniatil i'tikafi kelawan niat i'tikaf. Fil masajid ing dalam pira-pira masjid. Utawi lafal masajid iku muta'alliqun ta'alluq bi'akifuna kelawan kalimah akifuna. Utawi dawuh wa antum akifuna iku nahyun nyegah liman kadhe wong kana kang ana sapa man ana iku yakhruju metu sapa man wa huwa teman iku mu'takifun i'tikaf sapa man fayu jami mongko jima sapa man imra'atahu ing istrine man wa ya'udulan balik sapa man. Tilkal ahkami madhkuratu. Tilkal ahkamu al madhkuratu hududullah. No maksudnya. Tilkal ahkamu utawi mengkono-mengkono pira-pira hukum al madhkuratu kang den tutur iku hududullahi batas-batase Gusti Allah. Ay hadan tegese had atau batas ha ing tilkal ahkam li ibadihi kadwe pira-pira ibad kaulane Gusti Allah. Dia kaufu supaya kendel sapa man sapa sira kabeh indaha nalikane tilkal hududullah. Fala taqrabuha mongko aja merek-merek sapa sira kabeh ha ing tilka hududullah ing batas maksudipun utawi lafal fala taqrabuha iku ablaghun luwih banget min la ta'taduha tenimbang kalimah la ta'taduha. La ta'taduha artinya nggih jangan melewati batas ngoten. Al-mu'abbaru dan tembung atau diucapkan saged dibahas saged bi kelawan ayat la ta'taduha fi ayatin ukhra ing dalam ayat kang meneh. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kadzalika ai kama kaya dene barang bayanakan jelasaken lagu kate sira kabeh ma ing barang dzikir kang wis ditutur apa ma yubayyinu menjelaskan sapa Allah Gusti Allah atau mau di mana nih yubayyinu dan jelaskan ing ma bisa saged sapa sing jelaskan Allah Gusti Allah ayat ing pira-pira ayat Gusti Allah linasi kadhe menungso la'allahum yakti menawa sira kabeh
iku yatakuna padha takwa atau padha menahan diri sapa sira kabeh maharimahu ing pira-pira perkara kang den haramaken dening Gusti Allah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun. Ngapunten saya wajib membaca seperti itu untuk tabarukan jalan guru besar kita itu Al-Maghfurlah Simbah Yai Najmuddin. Allah yarhamuh, mudah-mudahan beliau dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menyampuri istri-istri kalian ketika kalian di bulan puasa itu. Ini kan masih bahas masalah puasa nggih, hukum-hukum kita beribadah puasa di bulan Ramadan dan membahas masalah batasan-batasan nggih. Batasan-batasannya itu batasannya tadi masalah sahur, buka nggih. Nah, sekarang kalau kita ketika bulan puasa pengen niat iktikaf, terutama iktikaf itu sering dilakukan ketika mulai liburan nggih. Niat iktikaf 24 jam di masjid. Nah, ini Allah menjelaskan berfirman, janganlah kalian mencampuri istri kalian. Bukan dalam arti jenengan gawa istri meng masjid terus bercampur, bukan. Karena di sini tafsirannya adalah nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fayujami'u imra'atahu wa ya'ud. Maksudnya adalah ketika jenengan semuanya sudah niat iktikaf di masjid, kok jenengan menyempatkan waktu pulang ke rumah, ya, kok terus berjima. Kalau niat iktikaf berarti iktikaf jenengan gagal. Jadi kalau jenengan niat iktikaf di masjid itu tidak boleh bercampur dengan istri. Mana bercampur sudah paham kemarin nggih? Enggak usah didetailkan lagi lah. Mbok engko sing bujang kayak pada berarti berangkat masjid, pulang dulu gitu maksudnya. Ya kan nyelakna. Nyelakna terus berangkat bisa. Kenapa? Nyelakna dulu terus berangkat bisa. Ya itu ketika berangkat ke masjid itu udah niat iktikaf apa belum? Berarti berangkat baru pulang. Ya nek sebelum niat iktikaf kan jenengan nyelakna di situ ya apik banget. Nah, tapi ketika jenengan kan orang yang namanya niat iktikaf di masjid kan begitu nyampe di masjid duduk niat, boleh pulang, boleh keluar dari masjid itu pun dengan keadaan-keadaan yang darurat. Semuanya mau ambil pakaian salin atau pipis, karena dalam kisahnya Rasulullah juga di akhir hayatnya beliau itu malah iktikaf itu 20 hari sebelum selesai Ramadan. Berarti mulai 10 hari puasa ya. Kalau sekarang kita kan 1 hari 2 hari ngembuh. Punten Ci, ada niat untuk iktikaf? Ya ada. Orang pada ngerti. Pokoknya niat iktikaf di masjid kayak gitu aja. Kalau engkau niat iktikaf di masjid lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala, udah niat iktikaf gitu aja. Kita niat berdiam. Iktikaf itu artinya diam. Tapi iktikaf itu juga jangan diam-diam saja, termasuk berarti karena bulan Ramadan adalah nuzulul Quran atau syahrul Ramadan, yaitu nuzulul Quran. Berarti ya bulan baca Quran juga, tadarus dengan wirid, zikir. Itu isinya begitu. Jangan ketika jenengan iktikaf di dalam masjid beda ketemu turu sih mendingan, bro. Masih mendingan iktikaf turu mending. Dapat pahala. Tapi ketika jenengan iktikaf di masjid kok ngobrol dengan teman yang sama-sama iktikaf, ya sia-sia. Apa mending kalau yang diobrolkan masalah hal duniawi atau ngerasani temennya, hibah dan sebagainya. Nah itu sia-sia iktikafnya. Kalau niat iktikaf ya udah zikir atau baca Quran, sholat sunat, atau nggih. Waktunya sih. Waktunya paling bagus adalah begitu liburan. Anu lamanya kok, misalkan malam itu 24 jam kalau iktikaf itu sebenarnya tidak harus 10 hari. Minimal itu ya sekarang kan boleh lah ya, mulai semuanya dengan setengah hari terawih sampai subuh boleh. Tapi kalau afdolnya itu minimal 24 jam. Nah ini Itu misal luar biasa. bukan di bulan Ramadan kok boleh. Ya boleh. Ini kan kita lagi menjelaskan ayat hukum-hukum atau batasan-batasan ketika beribadah pada bulan Ramadan. Kalau ngobrolnya sering-sering ilmu gimana? Saring ilmu boleh, itu kan termasuk masih ta'lim atau ta'alam atau mencari ilmu tentang masalah hukum-hukum boleh. Tapi kalau ngobrol masa selain bahas masalah syariat Islam, selain masalah untuk kepentingan agama, tidak boleh. Bisa dipaham ya?
Bet, ingat Gus, wis niat itikaf mau nyelakna balik. Pengen niatnya kawit isuk begini labur apa-apa mesti. Oh iya ora dadi. Wis niat isuk bengi nyelakna ini ora dadi. Gagal. Gagal. Niatnya isuk orang beli. Tapi walaupun apa ya, malam pun tidak boleh. Ini dijelaskan walaupun malam itu jelas ketika sudah niat i'tikaf berarti dilarang bercampur dengan istri. Bercampur udah tahu ya mananya ya. Kayu jamiu di sini dijelaskan jelas sekali tafsirannya. Dodomburi. Pun ikut dipahami berarti ketika kita niat i'tikaf di masjid tidak boleh berkumpul dengan istri. Tapi yang dimaksud berkumpul di sini kalau hanya berkumpul ngobrol sih nggak apa-apa. Kan sudah dijelaskan arti rofasu itu bukan bercerita saja, ngobrol saja. Tapi bimakna ifto ai jima, nggih? Nggih, pula paham lah. Saya jadi mandan terlalu dalam di sini tadi. Pikiran Pengen baik kok. cepat pengen balik. Dikasih. Pengen balik. Malah juga hati masalahnya. Pengen nyelak kena. Udah Pak, alhamdulillah Pak. Cek dia bro. Gus habis ditolak. Lebih baik. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, jangankan menyampuri istri. Mendekati saja. Di sini Allah melarang. Apa alasannya? Karena sesuatu hal yang terjadi apa yang dilarang. Kenapa mukaddimahnya dilarang? Oke, orang detailnya paham ya. Ketika jenengan sebenarnya si A lagi iktikaf, padahal tadinya pengen pulang hanya pengen ambil pakaian. Tapi ketika sampai di rumah, istri kan ada di rumah, nggih. Di sini wala taqrabuha. Yang dimaksud wala taqrabuha itu mukaddimahnya jenengan jangan awal-awalnya untuk jima, paham nggih? Nggih. Kok biasanya ada apa? Ciuman. Boleh saya terangkan detail ini? Boleh kalau masalah itu. Karena biar jelas. Saya ngajinya ke dulu kayak gitu, kata guru saya. Nggih. Ciuman itu dari ciuman pun sama Allah jadi dilarang ketika jenengan niat i'tikaf. Karena mukaddimahnya ciuman, pokok gelem rembet, ada setrum yang luar biasa. Iya. Apa ya sih? Apa ya? Kayak takoni Mas Fakhrudin. Mone kan mek-mekan dhisik. Nah, wala taqrabuha merek-merek nempel-nempel mbok setrume gede. Apa maning ngar telung dina apa telung wengi ora ketemu mbok sepaneng. Nah, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jangan mendekati dalam arti seperti itu, bro. Nah, dan paham ya? Jadi jangankan sampai berbuat jima, jangankan sampai mencampuri, mendekati saja dilarang. Seperti kalimat wala taqrabuz zina. Zinanya sudah dilarang. Mendekati saja sudah dilarang. Ketika saya pernah pengalaman sama Ustadz Gayeng nih. Gimana ya, Yeng? Sing kamu terus gilapen di Garut apa ya? Tempatnya sih saya nggak tahu, itu tempat kopi lah, intinya pengen ngopi. Nah, ketika saya turun dari mobil, udah ada yang nyambut dua wanita cantik. Karena saya nggak kopiahan, mulai jadi kan saya anjurkan untuk kopiahan lah, karena ini setidaknya ini menolak fitnah. Ketika saya tidak kopiahan, dua orang itu, Ustadz Sudirno ini masih lelap tidur di sebelah saya, tapi saya turun duluan. Saya udah ditawarin, Mas, mau ngopi plus apa? Waktu itu saya dan cerdas. Nah, saya tinggal-tinggal. Nah, Ustadz Gayeng turun, beliau pakai sarung. Ya walaupun beling-belinting mandan dhuwur, kok kajine miring. Spontan wanita itu bilang apa? Ora gadang. Itu melitik-melitik yang satunya. Melitik-melitiknya gini, ora gadang. Deleng kayak kancane sing siji. Pak Haji, ora gadang. Wis ayolah lu nggak baik. Nah, saya sering lewat situ, saya pengen mampir. Nah, ketika saya pengen mampir, artinya ada sesuatu yang negatif. Gini apa badan? Makanya saya itu mendekati saja dilarang. Karena kita mendekati, ya setrume ada setrum-setrum yang bahaya. Saya dipahami ya, ini maksud wala taqrabuha. Ngopi. Karena mukaddimahnya itu loh yang awalnya itu loh yang kadang-kadang lebih bahaya. Gini apa badan? Karena Allah sangat menegaskan sekali di sini, jangan sampai berbuat jima. Ini juga istri padahal. Wala taqrabuha.
dekat yang dimaksud mukaddimahnya saja sudah dilarang. Kemudian paham lah guru ngopi nggih, dodong buri. Monggo lah kali kalau ya pengen ngopi. Kita bicaranya banyak ya, Teh. Plus. Ya alhamdulillah aku dikawal nang Ustaz Sudono jadi aman. Kliniknya jadi orang akel nih. Sijinya gede. beda. Nah ini yang dimaksud hududullah, batas-batasannya Allah. Itu termasuk fala taqrabuha. Jadi jangan melewati fala taqrabuha. Nah dalam tafsiran di sini sangat dijelaskan sekali. Mbah Suyuti menjelaskan ablaghu min la ta'taduha. Kenapa Allah menerapkan? Nah ini menjelaskan ini perlu ilmu juga nggih. Mas kalamullah kok dibahas ngaten. Nah karena ini ada tafsirannya. Mbah Suyuti sudah menjelaskan sekali. Kenapa Allah menjelaskan di sini masalah batasan-batasan Allah disebutkan fala taqrabuha. Jangan mendekati batasan-batasan itu. Kenapa tidak memakai ayat fala ta'taduha? Ngerti kan? La ta'taduha kan kenapa tidak tegas sekalian jangan melewati batas-batas Allah. Nah di sini disebutkan al-mu'abbaru bihi fi ayatin ukhra. Ternyata jawabannya pun udah saya jelaskan barusan. Kenapa bukan la ta'taduha yang dipakai? Kenapa fala taqrabuha? Karena ketika kita mendekati hal-hal yang dilarang, ketika mendekati itulah yang menyebabkan kita melakukan perbuatan yang dilarang. Kenapa betul? Ya semuanya ketika melihat sesuatu ya jelaskan tadi jalan mukaddimahnya sudah dilarang. Ketika mendekati ada rasa tertarik kira minuman keras, waduh, lihat botolnya sudah menawan, udah ngiwi-ngiwi itu botolnya itu. Sini kan, kan ngaten. Itu yang dimaksud fala taqrabuha, mendekati pun jangan. Ya, makanya di sini disebutkan sudah fala taqrabuha, bukan fala ta'taduha. Kalau ta'taduha kan udah jelas, jangan melewati batas. Nah, jangankan ini melewati batas, mendekati pun batas pun jangan. Hilang. Aku gak nyangka mau menjelaskan ini. Tadi gua punya sama sekali. Alhamdulillah. Insya Allah ngaten. Karena saya ingat dulu penjelasan guru saya juga begitu. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Nah, seperti inilah yang seperti tadi yang dijelaskan semuanya adalah Allah sudah sangat menjelaskan ayat-ayat Allah untuk manusia. Yang pastinya mudah-mudahan kita semuanya ayat kandungan ini biar kita termasuk orang-orang yang takwa. Apa arti takwa itu? Bisa menahan diri. Tafsirannya di sini ay maharimahu, yaitu tentang kita bisa menahan diri dari apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, Jelas jadi sekali. Gimana? batasan-batasan itu kan ada suruh kesenengnya kalau muncul kesenengnya kan fajar bahasanya kan. Ya. Baca Ada sotik. yang belum dijelaskan nggak itu tentang masalah batasan muncul fajar? Ya, tadi kan udah jelaskan fajar sotik adalah itu udah mancing waktu subuh. Ketika fajar sotik, jenengan ya walaupun tidak etikaf kan dibolehkan untuk campur dengan istri nggih, bagi yang rumah tangga. Itu wis Mas. Itu Kang Yuli dicabut wis. Dang siap-siap Sebelum imsak. sebelum imsak dan Nah itu yang saya bahas. Bahasa imsak itu kan imsak adalah ngeker atau menahan. Itu sebenarnya ketika imsak kan sebelum fajar sotik timbul, Gus, sebelum muncul. Nah, ketika fajar sotik belum muncul kan imsak itu sudah diterapkan. Itu untuk kehati-hatiannya para ulama. Nah, itu bisa keterkaitan dengan fala taqrabuha. Paham betul? Ketika kita imsak tidak boleh makan, imsak kan ngeker menahan. Tapi sejatinya masih boleh makan. Kalau kita terpaksa semuanya terlambat bangun tidur, bolehlah makan minum secepatnya. Boleh. Tapi kalau jenengan bangun udah jauh-jauh hari ya jangan sengaja makannya di waktu imsak. Itu artinya jenengan ya tidak menghormati fatwa-fatwa para ulama. Karena kehati-hatian ulama kita lah di waktu imsak itu sudah tidak boleh makan lagi. Imsak itu ngeker, maksudnya menahan diri untuk makan.
Ya enggak itu aja, ketika dia bercampur sama istri pun cepat-cepat Cabut. disambut apa? Ini maksudnya men detail, Orang jelas. itu sih. Ya masalah Yang wilayah bayang bro. tentang imsak itu ulama siapa ya Wil maksudnya. Pokoknya ulama seluruh mazhab pun itu ittifaq. Ulama 4 itu ittifaq masalah imsak sebenarnya itu. Cuman lebih cenderung Imam Syafi'i yang sangat menganjurkan masalah imsak. Oke? Tapi seluruh 4 mazhab itu tidak ada yang ikhtilaf, sebenarnya ittifaq. Cuma yang cenderung untuk memakai masalah imsak adalah Imam Syafi'i. Rahimahullah. Sunji. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Ketinggalan Kang Yul, ketika imsak, walaupun masih kena, cepat-cepat dicabut. Apa nih? Nek urung sempat atus ya tapi puasa bae ini dijelas lagi. Sing dengan jelas nah, cabut apa gua? Kamu harus dicabut walaupun urung sempat atus junub. Jenengan jangan alasan urung atus, urung suci kon jenengan ora puasa. Ini banyak kesalahpahaman. Bersubuh. Nggih. Adusnya pas subuh ya boleh. Orang junub ya ora puasa. Oh ya kayak Bahlul program. Bisa aja sing basing aneh-aneh lah. Intinya sing jelas-jelas mawon nggih. Mantap kafe nih kita itu aneh. Junub ya ora pada puasa. Musafir. Mudah-mudahan sing ngaji kayak usahakan nanti bulan Ramadan puasa Ramadan. Allahumma Amin. Karena doanya orang puasa. Karena orang yang sedang puasa, orang yang menjalankan puasa adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika paling dekat dengan Allah, doanya mustajab. Nah itu perlu diperhatikan. Setan furnitur karo setan kuda. Kesel darurat kok masa. Bun, jelas ya? Allah menjelaskan ayat-ayat Allah itu kandungannya buat kita semuanya yang bermakna agar kita termasuk orang-orang yang bisa menahan diri dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Dirampung lagi sayat nggih? Nggih. Masih suwe ji. Sesuai. Nggih. Usul mainnya apa? Oke ayatnya daleman banget ya. Wala taqulu amwalakum. Wala taqulu lan ojo mangano sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira harta bendane sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Aila yaqulu tegese ojo mangan sapa ba'dakum sebagiane sira kabeh malan batin ing bondone sebagian. Aja mangan bil batili kelawan batil. Al-haramat tegese haram. Sinan ing hukum syariatnya kasir koti kaya dene mencuri wal ghasab lan ghasab. Ghasab niku napa? Memakai atau mengambil tanpa izin. Itu banyak yang terjadi itu. Sebenarnya jangan ke masjid, jangan wudu. Ada sendal orang yang sendal itu kategori sendal yang bagus, bukan sendal untuk ke air. Kon jangan pakai tanpa izin. Itu namanya ghasab. Memakai harta orang lain, benda orang lain tanpa izin. Itu namanya ghasab. Hati-hati dengan ghasab. Karena di sini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Watu dulu dengan alane tafsirannya apa ya? Watu dulu ailatu dulu. Nggih. Watu dulu kalimat dulu niku ngatofnya ke kalimat wala takulu berarti ngatofnya nahi. Nah ini kalau yang belum paham nih jangan sembarangan menyalahkan juga nggih. Ketika waktu dulu kok tafsirannya adalah kalau kalimatnya waktu dulu memberikan
Waktu dulu memberikan, ngaten, mengasihkan, tapi tafsirannya di sini ay wala dulu tegese ojo memberikan sapa sira kabeh. Larangan iki nahi karena ngatofnya ke kalimah wala takulu. Ngatofnya ngatof nahi niki cara nahwunipun. Ay talaku tegese ketemu sapa sira biha kelawan amwalikum. Ay bi hukumati kelan hukumai amwalikum. Au bil amwali tegese kelawan bondo riswatan ing riswah. Riswah niku suap nggih. Ilal hukami maring pira-pira hakim. Ditakulu supaya iso mangan sapa sira kabeh bil tahakumi kelawan keputusane hakim. Farikon ing pantan aitaifatan tegese kelompok min amwalin nasi saking pira-pira harta bendane manusia. Ay mutalabisina tegese nganggo sapa nas. Bil ismi kelawan dosa. Wa antum sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh ai annakum tegese temen sedene sira kabeh iku mubtiluna agawe batil sapa sira kabeh. Apa yang dimaksud wala taqulu amwalakum bainakum al ayah? Ini menjelaskan Allah berfirman janganlah kalian makan harta benda kalian semua. Ini diartikan setara ini dulu ya. Jangan makan harta benda kalian semua di dalam antara kalian semua dengan cara yang batil. Dan jangan memberikan harta benda kalian atau uang kalian biha ilal hukami kepada beberapa hakim agar kalian bisa makan ya dengan uang riswah tadi, uang suap. Nanti saya detailkan lagi, saya baca menurutnya dulu. Agar kalian bisa memenangkan atau bisa litakulu, bisa makan harta dengan kalian menyuap beberapa hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, karena bisa menikmati atau bisa makan dari hartanya orang lain dengan cara yang batil, yaitu bil itsmi, dengan dosa. Bahwa sedangkan sesungguhnya kalian sebenarnya tahu yang kalian lakukan adalah perbuatan yang batil. Nah, ini dimaksud bil itsmi wa antum ta'lamun. Di sini kalian semua tahu bahwa yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan adalah perbuatan yang batil. Kayaknya lebih cenderung ke waris ya. Bisa, karena ini mengingat ayat ini adalah asbabun nuzulnya dulu di zamannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berebut sebidang tanah. Betul sekali. Jadi cerita Gus. Mandan. Terus ngaji nang ndi kok? Mayorika. Lagi dadi kelingan ki asbabun nuzulnya ada. Itu sahabat Qais bin Ais siapa itu dengan Al-Hadrami apa siapa itu berebut sebidang tanah yang akhirnya matur ke Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini. Nah, katanya setiap ayat-ayat Al-Quran masih keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, di mana ini yang sebelumnya bahas masalah hukum-hukum kita ibadah puasa dan masalah batas-batas kita menjalankan ibadah puasa. Kalau sekarang ayat ini menjelaskan masalah Allah melarang kalian makan harta orang lain dengan cara yang batal. Coba keterkaitannya apa di sini? Ada yang tahu nggak? Kalau ahli mufassir di sini menjelaskan, pasti ayatannya sangat erat sekali dengan masalah ibadah puasa bulan Ramadan. Karena apa? Kalimat wala ta'kulu. Kenapa di sini yang dipakai adalah kalimat makan. Hidup madang. Hidup. Ramadan. Kulo kali kangen-kangen iki. Bagi apa? Ramadan semabut. Ramadan semaput ya. Kenapa ayat ini setelah Allah membahas masalah hukum-hukum atau batasan-batasan kita beribadah puasa, ayat selanjutnya kok masalah Allah melarang masalah makan harta orang lain. Apa hubungannya dengan harta dan puasa? Karena ketahuilah kalimat makan itu adalah sangat umum sekali dan itu nomor satu dalam kebutuhan manusia. Apa ada manusia yang tidak makan, wes? Gak ada, Mbok.
Semua manusia membutuhkan makan. Nah, keterkaitannya dengan masalah puasa apa? Puasa ya butuh madang, bro. Nah, nah, maka dari itu jenengan puasanya tidak sia-sia. Jenengan harus bisa menahan diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan puasa udah lapar-lapar kok bukannya jenengan khosab, bahkan mencuri milik orang lain. Nah, kalimat hatta wala takulu ada kaitannya enggak dengan masalah Ramadan? Masih. Kan enten nggih? Nah, itu ulama al-mufassir menafsirkan seperti itu. Ketika jenengan udah lapar-lapar puasa, ketika mau maghrib kon jenengan kok di pinggir jalan ada mangga jatuh punya orang, padahal itu mangga sudah jatuh loh. Kok jenengan ngambil mangga itu tanpa izin dengan yang punya, itu namanya khasab. Bahkan kata kalau ulama ahli fikih bisa mengatakan itu mencuri. Karena jangan banyak alasan, waktu yang tiba, kok bosok mubazir, ya wis khasab itu namanya. Mengambil tanpa izin kepada yang punya. Haram hukumnya. Kalau jenengan ketika bukan puasa makan buah mangga itu sia-sia apa tidak sia-sia? Sia-sia. Itulah keterkaitan ayat ini masalah harta dengan masalah puasa Ramadan dan hukum-hukumnya. Saya dipaham ya? Nah, ketika di sini sebenarnya kenapa kok masalah makan diutamakan dalam ayat ini wala ta'kulu amwalakum bainakum. Kok masalah makan bukan mengambil harta orang lain, kalimatnya bahkan mengambil atau berusaha untuk memiliki secara batil orang lain. Kenapa kok masalah makan yang didudukan? Ya saya jelaskan tadi karena masalah makan adalah kebutuhan penting yang sangat umum untuk kebutuhan manusia. Makanya kalimat wala ta'kulu ini bisa diartikan bukan makan saja, mengambil hak orang lain, atau merampas hak orang lain, itu bisa diartikan seperti itu. Jadi bukan masalah makan saja yang dilarang oleh Allah, tapi ketika jenengan mengambil hak orang lain, bahkan di sini jelaskan ada riswah. Apa itu riswah? Riswah itu uang suap. Karena asbabun nuzulnya juga dulu di sini masalah sebidang tanah. Itu arti kandungan dari ayat ini juga kita banyaklah terjadi di negara kita ketika orang sengketa masalah tanah. Apapun dia lakukan, sebenarnya ada si A dengan si B berebut tanah, padahal aslinya secara hakikatnya tanah itu adalah miliknya si B. Karena si A pengen memiliki harta si B itu, apapun dia lakukan untuk menyerahkan uang kepada hakim. Nah, di sini dijelaskan juga tadi apa? Wala tudlu biha ilal hukami litakulu. Jadi kalian jangan menyerahkan uang kepada hakim untuk supaya kalian bisa menguasai. Yang saya contohkan tadi adalah tanah yang bukan kalian miliki, bukan hak kalian. Ketika kalian semuanya seperti si A tadi yang nggak punya hak, kalau menghubungi hakim mengasih uang itu kepada hakim, itu namanya uang suap. Yang menyuap dan disuap semuanya di neraka. A'udzubillahi min dzalik. Saya dipaham, Jadi arti takulu itu bukan masalah makan saja. Ya ada tanah, karena asbab nuzulnya ini juga saya jelaskan tadi, perebutan tanah. Saya jadi ingat hadisnya Rasulullah dari ini masalah hakim juga. Referensi ke hadisnya ada. An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qudatu salasatun. Jadi hakim itu terbagi menjadi 3 golongan. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 hakim, kategori hakim itu di neraka, yang 1 di surga. Tulisannya di situ adalah rajulun arafal haqqa faqada bihi fa huwa fil jannah. Wa rajulun arafal haqqa la yaqdi bihi jara ila al-hukmi fa huwa fin nar. Terus yang ketiga, wa rajulun la ya'rifal haqqa faqada lin-nasi ala jahlin fa huwa fin nar. Rawahul arba'ah fa sahahahu Hakim apa ya? Insya Allah itulah.
Jadi hadis itu menjelaskan ada tiga macam hakim, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Hakim yang masuk surga adalah orang yang tahu hukumnya, faqada bihi. Dia menetapkan dengan kebenaran. Hakim kedua, dia tahu hukumnya, tapi tidak menetapkan hukum kebenaran itu. Pasti ada keterkaitan masalah suap. Ada sesuatu ketika dia sudah tahu hukumnya, pasalnya dan sebagainya, kok dia memenangkan, yang seperti saya contohkan tadi, memenangkan si A bukan si B yang seharusnya dimenangkan. Artinya hakim ini menerima finar, bahwa finar pasti di neraka Rasulullah antika itu. Yang celakanya lagi, hakim yang kategori ketiga. Siapa dia? Warajulun lam ya'rif haqqa, lam ya'rifal haqqa faqada linnasi ala jahlin. Jadi ada hakim, seorang hakim, pangkatnya hakim, tapi dia sebenarnya itu bodoh. Orang ngerti hukum, tidak tahu apa-apa, tapi kok jadi hakim. Ketika orang itu bodoh, tidak mengetahui hukum, gimana dia mau memutuskan masalah hukum yang benar? Gimana Pak Batan? Artinya apa? Hakim yang kategori ketiga itu, Allah atau Rasulullah memberi penjabaran, ada pihak-pihak tertentu yang harus bertanggung jawab dalam masalah itu. Sehingga yang menerima hakim siapa? Pemerintah. Pemerintah harus jeli dalam menerima hakim. Gimana Pak Batan? Nah terus siapa lagi? Ya orang yang bodoh itu biasanya bisa jadi hakim, padahal urutannya dia mungkin nomor 40 atau nomor 50. Tapi kenapa dia bisa menempati urutan yang kedua atau pertama bahkan? Karena hakim ini ternyata, calon hakim yang bodoh ini ternyata punya uang suap yang sangat luar biasa. Ketika dia mampu menyuapin yang bisa menerima dia sebagai hakim, kok bisa jadi terima? Itulah yang terjadi di negeri kita sekarang. Gimana Batan? Ketika kebenaran tidak diterapkan, karena hakim adalah penegak kebenaran. Ketika hakim-hakim kita seperti kategori kedua hakim yang fahuwa finnar ini, apa yang terjadi negeri kita ini? Hancur. Gimana Batan? Pasti hancur. Pasti apa ya? Betul lah. Ada peribahasa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini ayat Al-Quran sudah menjelaskan sekarang ini. Wala tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Al-Quran sudah menjelaskan sekali itu. Janganlah kalian memberikan uang suap kepada hakim-hakim. Setelah dicentretnya ternyata suap menyuap itu sangat dilarang dan akhirnya sangat membahayakan buat bangsa kita ini. A'udzubillahi min. Itu mbok mendan malur-malur itu bahas masalah hakim kayaknya ya. Mudah-mudahan seandainya kita turun kita ada yang jadi hakim pun mudah-mudahan termasuk rajulun ya'rifal haqqa faqada bi. Allahumma amin. Menetapkan keputusan dengan kebenaran sekali. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Bil ismi wa antum ta'lamun. Ya pastinya bil ismi itu adalah dosa, ketika sangat dosa sekali ketika kita semuanya tahu hukumnya. Suap menyuap itu dilarang oleh Allah tapi tetap dilakukan. Anu wis ngerti hukumnya tapi tetap nerjang. Bahaya apa Batan? Karena ketika jenengan kayak gitu semua nanti balasannya api neraka, tidak ada lain tidak bukan. Dan yang jenengan mlebu surga pun ya setidaknya dikarang di sini. Karena wong pinter, wong wis ngerti tapi nerjang. Haram. Bun, ada enten pertanyaan dari penjelasan ayat menika? Masalah khusub apa-apa? Atau hukum-hukum yang lain? Langsung. Misalnya saya dipaham nggih? Dodomburi. Mem.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وأنتم البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم والله أعلم بالصواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اغفر Mbah Yezud wa zaujati. Amin. Mbah Sofari wa zaujati, Mbah Najmuddin wa zaujati. Amin. Wa Mbah Yai Mubarak. Mbah Hamdani wa zaujati. Amin. Hati. Wa ila hadratir ruhi. Ning atina binti ulin nuha. Wa Mbah Hajah Mustaqimah. Wa ila hadratir ruhi. Mama Hajah Latifatin. Mbah Najmuddin. Wa ila hadratir ruhi ning Ali dia binti Fidlah Subhi Najmuddin. Wa ila hadratir ruhi Kus'atin. Wa ila hadratir ruhi Mashkur. Wa ila hadratir ruhi Mbah Sumaiti wa zaujati. Wa Mbah Hambar wa zaujati. Wa Mbah Sanmurti wa zaujati. Wa Mbah Kastati wa zaujati. Wa Mas Kismanto bin Mukhlasin. Wa ila jami'il arwahi man. Amin. Man في هذا المجلس مبارك وجميع أرواح المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفرة النيران. اللهم نسأل البركة في هذا المناسبة. Mas Irfan wa ahli baitih wa nahnu jami'an man hadara fi hadzal majlis wa ila jami'an nahnu fi jami'an. Amin. Wa nas'alul barakata wa nas'alul sahha wal afiyah khas Bapak Carsono. Amin. Allahumma salli salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat. Amin. Wa lana biha min jamil hajat. Amin. Wa taqina asiban sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat. Amin. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin. Allahumma jammilna bil afiyah was salam. Wa qina bit taqwa wal istiqamah. Wa 'idna min mujibatin najah. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Innaka sami'ud du'a. Ya Rabb. اللهم اشف الغمة عن الأمة. اللهم اشف عنا الغلاء والبلاء والوباء عن غيرك. يا الله اشفنا شفاء تاما وعافنا في أبداننا جميعا يا رب.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.